Suara kicauan burung di pagi hari telah membangunkan seorang gadis yang masih terlelap. Yuj, Rahel melenguh panjang sambil membuka kedua matanya perlahan-lahan. Gadis itu tubuhnya hanya ditutupi selimut saja, belum sempat mengenakan pakaian. Rahel pun menghela nafas ketika menyadari bahwa saat ini dia sedang berada di kamar Maxime. Semalaman pria itu menggempur tubuhnya tanpa ampun, sangat membuatnya kelelahan. Rahel menelan selaiva. Sekilas terbayang bagaimana brutalnya Maxime menggempur tubuhnya semalam. Maxime memang seorang pria yang sedikit bicara tapi banyak bekerja. Ceklek. Terlihat Maxime yang baru keluar dari kamar mandi dengan hanya menggunakan handuk yang melilit pada pinggangnya, membuat Rahel segera mengalihkan pandangannya ke arah lain. Maxime yang sedang mengeringkan rambutnya dengan handuk kecil, dia tersenyum smirk ketika melihat tingkah Rahel seperti itu, padahal mereka sudah 2 kali melakukannya, tapi mengapa Rahel selalu salah tingkah ketika melihat dirinya yang hanya mengenakan handuk? Kenapa Om tidak membangunkan aku? Tanya Rahel sambil menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut. Masih jam 5 pagi. Jawab Maxime dengan nada datar. Rahel menjadi jengkel mendengar jawaban dari Maxime. Setelah berhasil menggempur tubuhnya berkali-kali, sikap pria itu cuek kembali. Rahel merasa lebih baik dia segera pergi dari kamar Maxime. Dia harus segera mandi. Rahel ingin meraih pakaiannya yang berserakan di lantai, tapi dia sangat merasa malu, karena di sana ada Maxime. Padahal dia tahu bahwa Maxime sudah melihat semua yang ada di tubuhnya dari ujung kaki ke ujung kepala, bahkan sudah merasakannya. Kamu mau mandi? Tanya Maxime saat melihat Rahel yang sedang berusaha untuk menjangkau pakaian dengan tangannya dari atas ranjang, sambil memeluk selimut yang menutupi seluruh tubuhnya. Iya, Om. Jawab Rahel dengan nada gugup. Jantung Rahel hampir mau copot, tiba-tiba saja Maxime menggendong tubuhnya ala bridal style, dan melemparkan selimut yang menutupi tubuh Rahel. Om, mau bawa aku kemana? Protes Rahel. Kita mandi bersama. Jawab Maxime sambil menurunkan tubuh Rahel di kamar mandi. Bukannya Om sudah mandi? Tanya Rahel sambil menutupi dadanya dengan tangan kiri dan menutupi area intinya dengan tangan kanan. Maxime tak menjawab, gara-gara Rahel, dia ingin mandi lagi. Pria itu segera menyalakan air shower. Butiran air shower jatuh membasahi rambut Rahel, lalu membasahi seluruh tubuh gadis itu. Pemandangan seperti itu sangat terlihat indah. Maxime pun tidak paham, padahal semalaman dia sudah menggempur tubuh gadis itu berkali-kali. Dia pikir setelah itu, dia akan merasa puas. Tapi ternyata tidak, dia selalu bergairah setiap berdekatan dengan Rahel. Rahel menganggukkan kepalanya. Tanpa dia memberitahu Maxime pun, Maxime pasti akan tahu dengan sendirinya. Karena dia yang paling berkuasa di SMA Pelita. Maxime memandangi Rahel dengan tatapan penuh penekanan. Pernikahan kita memang sementara. Tapi aku harap kamu paham, saat ini bagaimanapun juga kamu adalah tanggung jawabku. Untuk saat ini semua yang ada di dalam dirimu adalah milikku. Jadi kamu harap di acara camping nanti, kamu tidak bisa seenaknya berdekatan dengan pria lain, termasuk dengan guru yang berlawanan jenis. Jangan biarkan mereka mencolek kulitmu sedikit saja. Rahel terdiam memandangi Maxime. Pria itu seolah-olah sedang bersikap posesif kepadanya. Tapi bagaimana dengan Maxime? Selama ini Rahel tidak tahu apakah Maxime sering bertemu dengan kekasihnya atau tidak. Bagaimana kalau seandainya Rahel menagih janji kepada Maxime yang akan memenuhi semua permintaan Rahel, dengan meminta Maxime untuk menjauhi kekasihnya?
Apakah Maxime sanggup melakukannya? Setelah berpakaian lengkap, kini Maxime dan Rachel sedang sarapan bersama. Sampai detik ini, Rachel belum bisa melupakan tentang kejadian semalam, bahkan Maxime menghajarnya kembali di kamar mandi. Sehingga Rachel sangat kesal kepada Maxime yang nampak tenang dengan menikmati sarapan paginya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa di antara mereka. Padahal semalaman Maxime telah menggempur tubuhnya secara terus-menerus, membuat Rachel sedikit merasakan sakit ketika sedang berjalan. Dan yang membuat Rachel semakin kesal adalah ketika Maxime melarangnya untuk jangan dekat-dekat dengan pria manapun, termasuk dengan guru yang berlawanan jenis. Sedangkan dia sendiri pun tidak tahu apakah selama ini Maxime sering bertemu dengan kekasihnya atau tidak. "Om," panggil Rachel sambil memandangi Maxime yang sedang makan. "Kenapa?" tanya Maxime dengan tatapannya yang dingin. "Om sudah melanggar janji untuk tidak menyentuh aku lagi. Karena itulah aku ingin menagih janji Om yang bilang akan mengabulkan permintaan apapun yang aku inginkan." Rachel ingin menagih janji kepada Maxime. "Katakan saja apa yang kamu inginkan. Aku akan mengabulkannya. Kamu mau mobil, atau tiket liburan ke luar negeri, atau..." Rachel memotong perkataan Maxime. Dia berkata dengan tatapannya yang serius. "Bukan semua itu yang aku inginkan." Dari cara Rachel memandanginya seperti itu, membuat Maxime tidak enak hati. Jangan-jangan gadis itu akan meminta yang aneh-aneh padanya. "Lalu apa yang kamu inginkan dariku?" "Aku ingin..." Ting. Tong. Rachel tidak meneruskan perkataannya ketika mendengar suara bel yang menggema. Rachel sudah selesai makan, sehingga gadis itu pun segera bangkit dari tempat duduknya, kemudian berjalan menuju pintu, walaupun berjalannya sedikit ngangkang karena ulah Maxime. Ceklek. Begitu pintu terbuka, Rachel nampak mengerutkan keningnya ketika melihat seorang wanita yang sedang berdiri di depan pintu dengan berpakaian seksi. "Namaku Elsa. Aku pacarnya Maxime. Aku tahu kamu hanya istri kontraknya Maxime sekaligus pembantu di sini. Jadi tolong buatkan teh manis hangat untukku," ucap Elsa dengan memperlihatkan sikap ketidaksukaannya kepada Rachel. Setelah berkata seperti itu, Elsa segera berjalan melewati Rachel untuk masuk ke dalam mansion. "Untuk apa kamu datang ke sini? Sebentar lagi aku harus berangkat ke kantor," protes Maxime kepada Elsa. "Karena aku kangen. Setelah diperiksa oleh dokter yang kamu kirim padaku dan meminum obat, aku sudah sembuh sekarang. Makanya aku sengaja datang ke sini untuk bertemu dengan kamu," jawab Elsa dengan sengaja meninggikan volume suaranya, agar Rachel tahu bahwa Maxime sangat perhatian kepadanya sampai mengutus seorang dokter untuk memeriksanya. Karena Elsa merasa Maxime mulai acuh kepadanya, sehingga wanita itu nekat datang ke mansion Maxime. Sekalian dia ingin pamer kemesraan dengan Maxime di dekat Rachel. Agar gadis itu tahu diri, statusnya hanya istri kontrak saja. Maxime sedikit menggeser posisi duduknya agar tidak terlalu dekat dengan Elsa. Saat ini dia sedang duduk di sofa dengan wanita itu. Kemudian dia memandangi Rachel yang sedang mengantarkan minuman untuk sang tamu. "Ini teh manis pesanan tante," ucap Rachel sambil meletakkan satu gelas teh manis di atas meja. "Kamu panggil aku apa, tante?" Elsa sangat keberatan dipanggil tante oleh Rachel, serasa dirinya sudah tua. "Terus aku harus panggil apa? Gak mungkin kan aku panggil ibu atau oma?" Seperti biasanya Rachel selalu menunjukkan sikapnya ceria. Padahal sebenarnya dia telah dibuat kesal dengan kehadiran wanita itu. Sebenarnya Elsa sangat ingin memberikan pelajaran kepada Rachel karena sudah berani meledeknya. Tapi dia tidak ingin Maxime ilfil kepadanya.
Ya sudah, kalau begitu aku harus berangkat ke sekolah. Permisi. Pamit Rahel, dia memutuskan untuk segera berangkat ke sekolah. Sebenarnya Maxime sangat keberatan dengan Rahel yang pergi begitu saja, karena pembicaraannya dengan gadis itu belum selesai. Tapi dia tidak mungkin mengejar gadis itu, apalagi ada hal penting yang harus dia bicarakan dengan Elsa. Bocah itu sama sekali tidak memiliki sopan santun. Masa dia memanggil aku tante? Elsa mengadukan kekesalannya kepada Maxime. Kemudian Elsa segera meneguk teh manis buatan Rahel. Namun tiba-tiba, PPPTT. Elsa menyemburkan minumannya, ketika dia merasakan teh manisnya sangat asin. Di dalam bas, Rahel tersenyum jahat membayangkan ekspresi Elsa yang sedang meminum teh asin buatannya. Hah, dia pikir dia siapa? Datang-datang main menyuruhku seenaknya. Rahel bukanlah seorang gadis yang bisa ditindas begitu saja. Rahel sama sekali tidak peduli jika Maxime akan memarahinya gara-gara Rahel telah memasukkan garam pada teh manis untuk Elsa. Rahel tidak tahu apa yang dia rasakan saat ini. Yang pasti kehadiran Elsa sangat membuat dia kesal, sehingga dia ingin mengerjai wanita itu. Rahel pun menyandarkan kepalanya ke kaca jendela bas kota. Rahel tak sengaja melihat ke arah pinggir jalan raya. Dia melihat ada sepasang suami istri yang sedang terlihat sangat bahagia, sambil menggandeng tangan anak mereka yang masih balita. Apakah pernikahan dia dengan Maxime akan seperti itu? Sepertinya tidak mungkin. Dengan kehadiran Elsa, membuat Rahel sangat menyadari bahwa dia memang tidak boleh berharap lebih kepada Maxime. Seharusnya dia bisa mulai menghindari Maxime, agar Maxime tidak berbuat semena-mena lagi padanya. Apalagi Maxime hanya menjadikannya sebagai pelampiasan hawa nafsunya saja. Lihatlah pakaian aku basah gara-gara dia. Dia sudah memasukkan garam pada teh manis aku. Bocah itu sangat kurang ajar. Elsa mengadu kepada Maxime dengan sikapnya yang manja. Maxime dari dulu sangat cinta mati kepadanya. Tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Elsa. Sehingga Elsa sangat berharap Maxime akan memarahi Rahel, atau langsung menceraikannya. Bahkan Elsa ingin menggunakan kesempatan dengan kondisi bajunya yang basah, agar Maxime menawarkan diri kepada Elsa untuk mengganti pakaiannya di dalam kamar, sehingga terjadi sesuatu yang seharusnya tidak terjadi di antara mereka berdua. Maxime malah melirik ke arah arloji yang melingkari pergelangan tangannya. Sudah jam 7 pagi. Aku tidak boleh terlambat datang ke kantor. Dia berkata dengan nada ketus. Elsa sangat kecewa, Maxime seakan-akan tidak peduli kepadanya. Pria itu malah mengusirnya. Kamu mengusir aku. Apa kamu sama sekali tidak merasa kesal dengan perlakuan bocah itu kepadaku? Maxime pun segera berdiri dari tempat duduknya. Dia memandangi Elsa dengan tatapannya yang dingin. Kamu yang memulai. Untuk apa kamu memperlakukan dia seperti pembantu? Padahal selama ini Maxime pun telah memperlakukan Rahel seperti itu. Karena ingin mengerjai Rahel. Tapi hanya dia yang boleh melakukannya. Orang lain jangan. Jadi kamu marah padaku gara-gara aku menyuruh dia membuatkan aku teh manis. Elsa merasa Maxime benar-benar berubah. Baru kali ini Maxime memandanginya seperti itu, seakan-akan Maxime sangat kecewa kepadanya. Elsa pun berkata kembali. Jangan bilang kamu sudah jatuh cinta kepada gadis itu. Ingat, dia itu masih bocah. Dia masih sekolah. Dia belum pantas menjadi seorang istri. Maxime tidak langsung menjawab, dia segera merogoh ponselnya, lalu memperlihatkan laporan medis hasil pemeriksaan Dr. Alexa kepada Elsa. Kenapa kamu membohongi aku sampai kamu harus berpura-pura sakit?
Bahkan kamu menyuap Dokter Alexa agar tutup mulut. Bentak Maxime. Maxime tidak ingin Rahel melihat pertengkarannya dengan Elsa. Sehingga sedari tadi dia sedang berusaha menahan amarahnya kepada wanita itu. Setelah Rahel pergi, barulah dia ingin menyampaikan kekecewaannya terhadap Elsa yang sudah membohonginya. Bahkan yang membuatnya semakin marah, dia telah berbuat semena-mena kepada Rahel. Elsa seakan telah dibuat mati kutu. Padahal semalam dia sudah memberikan uang tutup mulut kepada Dokter Alexa, agar tidak memberitahu Maxime bahwa dirinya hanya yang pura-pura sakit. Tapi rupanya Dokter Alexa lebih memilih berpihak kepada Maxime.